Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Januar Ginting dalam renungan singkat yang akan saya bagikan untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, tema renungan kita yang saya akan berikan adalah satu topik yang sungguh relevan pada saat ini, yaitu di manakah Allah? Saudara-saudara, orang sering bertanya di manakah Allah? Dan mengapa Allah tidak kelihatan? Dan jikalau dia ada, di manakah dia sekarang? Saudaraku, di dalam Alkitab tertulis Allah Bapa yang di sorga. Allah Bapa yang di sorga tidak berarti Allah yang terapung-apung di udara. Itu berarti saudara ada tempat, bukan hanya di sorga, tetapi juga di bumi, tetapi juga ada di dalam hati kita. Dan tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Itulah kebenaran dari Alkitab. Saudaraku, seorang teolog suatu kali dia berjalan di atas kereta api, dan beserta juga ada anak kecil juga berjalan-jalan di atas kereta api tersebut. Dan seorang teolog dan anak kecil ini duduk berhadapan. Dan saudara, seorang teolog ini melihat kepada anak kecil ini yang sedang mengeluarkan makanan dan juga snacks dari tasnya. Dan anak kecil ini ketika dia setelah mengeluarkan snack dan makanan ringan atau minuman di atas tasnya, sebelum dia menyantap itu, dia memulai dengan berdoa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Lalu ketika dia sudah selesai berdoa, seorang teolog yang melihat itu, dia merasa itu anak sangat baik. Dia merasa anak itu sangat mantap, dan kemudian dia bertanya kepada anak itu. Dia bilang, "Nak, apakah kau percaya kepada Allah?" Lalu si anak itu bersebut, "Iya Pak, saya sangat percaya." Dan dia berkata, "Aku akan memberikan satu buah apel kepadamu kalau kau bisa bilang di mana Allah itu berada." Saudara-saudara, seorang anak kecil itu lalu kemudian menatap wajah seorang teolog itu, dan dia berkata, "Bapak, saya akan memberikan satu kotak apel kepada Bapak kalau Bapak bisa bilang di mana Allah itu tidak ada." Itu yang dia katakan kepada Bapak itu. Saudara-saudara, memang bertanya di mana Allah itu ada, itu pertanyaan yang lebih bijaksana daripada berkata di mana Allah itu ada. Saya ulangi, akan lebih bijaksana berkata di mana Allah itu tidak ada ketimbang daripada bertanya di mana Allah itu ada. Sebab saudaraku, tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Bahkan Allah juga ada di dalam ketidakpercayaan. Di dalam kebencian juga Allah ada. Memang Allah ada di dalam hati kita. Dia juga ada dalam diri saudara. Dia ada di mana-mana. Saudaraku, kita hidup di dunia ini di mana terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu. Namun saudara, Allah ada di tempat yang melampaui waktu dan ruang itu.
Jika kita bertanya Allah ada di mana, kita tidak dapat menjawab dengan satu kata. Jika saya sedang di rumah ini, saya tidak ada di dalam kantor. Jika saya sedang berada di ladang, saya tidak ada berada di dalam rumah ini. Tapi saudara, kalau Allah itu, dia ada di rumah ini, dia juga ada di kantor, dia juga ada di ladang, everywhere, di mana-mana dia eksis, saudara-saudaraku. Dialah Allah kita. Kita tidak usah berteriak untuk memanggil Allah. Cukup kita hanya berkata, hari ini Allah sedang mendengar kita. Saudara-saudaraku, apabila Allah ada di dekat kita dan iman kita makin mendalam, saya katakan bukan hanya Allah ada di dalam kita, kita juga ada di dalam Allah, dan kita dengan Allah menjadi satu. Yesus mengajarkan penyatuan yang ajaib ini kepada kita. Seperti Yesus yang adalah Allah satu. Dan dia berkata, jadikanlah kami satu. Karena Yesus yang mengasihi saudara, Yesus yang mengasihi kita, dia berjanji saudara untuk menyertai kita dan ada di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Saudara ingat, Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu bukan hari ini saja, bukan besok saja, bukan bulan depan saja, ya, bukan masa lalu. Tapi senantiasa itu mengatakan terus menerus, hari ini sampai selama-lamanya. Dia berkata, aku akan menyertai engkau. Memang tidak mudah dimengerti saudara-saudara. Kita mengetahui bahwa Yesus dipaku di salib, dia mati, bangkit, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Namun Yesus berfirman, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan juga pada waktu itulah kamu akan tahu, katanya, bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena Allah adalah roh yang tidak memiliki tubuh seperti kita ini. Tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Dia bisa menembus apapun, menembus ruang yang tidak bisa ditembus oleh manusia dan segala macam. Dan Allah memenuhi seluruh bumi ini. Biasanya kita jarang mengekspresikan Allah yang berada di bumi. Namun Allah berfirman, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kita sering sekali kita selalu mengatakan, ya Allah Bapa yang berada di sorga. Kita jarang mengatakan, ya Allah Bapa yang berada di bumi. Padahal dia berkata, tidakkah kamu tahu aku yang memenuhi langit dan bumi? Saudara, ada seorang Nabi Yeremia. Ia sangat banyak menangis karena ia mengerti hati Allah. Dan ketika bangsa Israel tidak menyembah Allah, mereka menyembah dewa-dewa. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Yeremia 23 ayat 24, saya bacakan, tertulis, sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Allah memenuhi langit dan bumi. Oleh karena itu saudara, Allah ada di bumi. Allah menyelidiki kita, senantiasa menyertai kita. Dan akhirnya Allah mengenal
kita semua. Saudaraku, pada suatu masa orang-orang yang bukan umat Israel hidup tercampur di tanah Israel. Mereka adalah suku Rehab. Mereka hidup sederhana dengan menempati perintah bapa leluhur mereka. Allah yang menyelidiki mereka. Kemudian dia memanggil Yeremia. Katanya kepada Yeremia, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah kepada mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan. Dan saudara, namun mereka menjawab, ya, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rehab bapa leluhur kami telah memerintahkan perintah kami. Katanya, janganlah kamu dan anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Itu dikatakan dalam Yeremia 35 ayat 6-7. Saudaraku, keturunan mereka terus menepati perintah itu. Mereka bukan orang Israel, hanya suku yang kecil dan sederhana. Namun kita melihat Allah melihat kehidupan suku Rehab dan memuji mereka. Dia berkata kepada Yeremia supaya umat Israel meneladani suku Rehab. Artinya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Dia mengetahui ucapan kita, menyelidiki, memeriksa, dan mengetahui pikiran dan lubuk hati kita. Allah bukan hanya ada di sorga, saudara-saudara, tetapi dia juga ada di bumi ini. Dia memperhitungkan hatimu. Dia dapat engkau percaya. Bagaimanakah engkau percaya akan Allah yang melupakan kita? Alkitab berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini dikatakan oleh Tuhan kepada kita dalam Yesaya 49 ayat 15. Aku tidak akan melupakan engkau. Manusia bisa melupakan kita. Ketika kita masih banyak harta, bergelimang harta dan mempunyai jabatan, banyak orang yang selalu mengingat kita. Tapi ketika kita pensiun, kita hidup sederhana, segala apa adanya sekarang ini, ternyata banyak orang yang melupakan kita. Bahkan orang yang kita bantu pun melupakan kita. Bahkan ada seorang anak yang dikandung oleh ibunya sendiri pun melupakan orang tuanya. Tapi saudara perlu tahu, jangan putus asa. Tetap semangat, karena walaupun mereka melupakan kita, ada Allah Yesus Kristus yang berkata di dalam Yesaya 49 ayat 15, aku tidak akan melupakan engkau. Ini yang dikatakan oleh Allah. So, Allah itu ada di mana-mana. Allah is exists in everywhere. Dia patut kita andalkan. Dan kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada dia, saudara. Allah sudah ada dalam pertanyaan. Di mana Allah? Pemazmur berkata dalam Mazmur 139, tidak ada tempat di mana aku dapat menyembunyikan diri. Kemanapun aku pergi, di situ juga ada Allah dan memegang aku. Oleh karena itu, orang yang memahami kehadiran Allah dapat hidup dengan iman yang berani. Dia percaya bahwa Allah menyertai kehidupannya. Walaupun dia berjalan di dalam dunia yang gelap dan susah, berjalan dalam kelemahan, berjalan dalam lembah-lembah bayang maut. Saudaraku, untuk memiliki iman yang kuat dan berani, kita harus membaca Alkitab. Jikalau kita membuka Alkitab,
Suara Allah akan diperdengarkan Allah. Jika kita sudah mendengar suara Allah, kita tidak lagi akan bertanya, di manakah Allah? Tetapi, di manakah Allah tidak ada? Bukan lagi bertanya, di manakah Allah? Tetapi yang kita pertanyakan, di manakah Allah tidak ada? Allah ada di sorga, saudara-saudara. Di tempat yang tidak terhampiri. Namun Allah juga ada di dalam bumi. Allah memenuhi langit dan bumi. Allah berdiam dalam hati saya. Allah berdiam dalam hatimu. Khususnya hati kita, orang yang percaya dan menerimanya. Kebaikannya Allah juga ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Aminkan itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua.